Baik Ustaz, ada satu pertanyaan. Jika kita tinggal di negeri kafir, apakah diperbolehkan untuk tidak taat kepada pemimpinnya? Boleh, bahkan harus tidak taat. Ya, pasti pemimpin kafir itu menyuruh hal-hal yang kufur, ya kan? Ya, apa misalnya perbuatan-perbuatan kufur, masa kita taati? Cuman kita cari aman. Ya, taruhlah kita hidup di Jepang, kita hidup di Amerika karena satu dan lain hal, nggak boleh mukim, ya. Pastilah ya, ada kebijakan Perdana Menteri Jepang misalnya, Presiden Amerika misalnya, yang tidak syar'i, masa kita taati? Masa kita taati? Ya kan? Berarti boleh tidak taat. Ya bahkan presiden kita misalnya menyuruh masjid-masjid semua merayakan Maulid, masa kita taati? Iya kan? Semua masjid harus merayakan Nuzulul Quran misalnya, masa kita taati? Ya, walaupun itu perintah presiden. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, siapapun makhluk itu, mau presiden, orang tua, ibu, kalau itu maksiat. Yang kita taati adalah yang baik, yang tidak maksiat, ya, yang mubah. Apakah sholat tasbih disunahkan minimal sekali seumur hidup? Dalilnya memang seperti itu, hanya kan hadisnya itu kan diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah, ya, tentang kesahihan hadis sholat tasbih, ya. Kita yang bukan ulama, kita yang sedikit sekali ilmunya ini, ketika ada sebuah peribadatan kok masih diperselisihkan, lebih baik melakukan apa tidak melakukan? Lebih baik tidak melakukan. Karena kaidahnya hukum asal ibadah itu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Jadi yang amannya tidak melakukan. Kecuali antum yakin betul, sikoh betul dengan siapa? Syalbani misalnya. Syalbani kan termasuk yang menyesuaikan. Saya Utsaimin termasuk yang tidak. Silahkan. Tapi kalau masih ragu, nggak tahu dan seterusnya, ketika ada para ulama yang berselisih faham tentang sebuah peribadatan, apakah ini sunnah atau bukan, kita orang awam lebih baik menunggu dan terus kita menunggu dalil. Sampai datang dalil yang hak, baru kita amalkan, ya. Seperti sholat mayat itu takbir 4 kali, betul kan? Apa 4-4-nya ngangkat tangan? Nah, nunggu dalil mana? Ada dalil yang sahih, sarih, jelas bahwa ke-4-4-nya ngangkat tangan, ya kita ngangkat. Belum ada, ya tunggu. Nah, kecuali takbiratul ihram. Seluruh salat diawali dengan takbiratul ihram, dan takbiratul ihram adalah dengan mengangkat tangan. Ya. Ya, seperti kaidah bahwa ketika kita melewati miqat, harus sudah memakai pakaian ihram, gitu ya. Nah, ada sebagian saudara kita, nggak apa-apa, nanti niatnya di sana. Ini pun menunggu dalil. Sementara dari sini kan kita sudah berniat, gitu ya. Termasuk ketika Rasul dan para sahabat meninggalkan Mekah, itu melakukan tawaf wada. Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat adalah
berhaji. Berhaji. Ketika haji, ritual terakhir kita di Mekah sebelum kita meninggalkan Mekah, pulang ke tanah air adalah tawaf wada. Nah, bagaimana umrah? Ya nunggu dalil. Mana? Gitu. Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada kesempatan untuk yang ada di masjid Ustaz. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Kita sempat ketemu postingan-postingan di HP bahkan di buku itu nasihat-nasihat ulama. Kita suka temukan itu nasihat para ulama. Apakah nasihat itu merupakan sebuah dalil Ustaz? Sebelum pencerahan. Tergantung nasihat itu bawa dalil apa tidak. Ketika nasihat itu bawa dalil, ya nasihat yang berdalil. Ada nasihat yang tidak berdalil, atau bahkan bertentangan dengan dalil, ya tentu tidak kita taati. Ya. Misalnya ada seorang ulama misalnya ya, menasihati kalau ngomong bid'ah ganti aja, nggak ada sunnahnya gitu. Sebab kalau ngomong bid'ah banyak yang tersinggung misalnya. Jadi kata-kata bid'ah itu jangan dimasyhurkan. Ini nasihat ya misalnya deh. Ini saya menasehati katanya. Ya tentu ini bertentangan dengan dalil. Yang pertama kali ngomong kalimat bid'ah itu siapa? Rasulullah SAW. Masa ucapan Rasulullah tidak kita masyhurkan? Masa ucapan Rasulullah mau kita kubur, mau kita hilangkan? Ya sampaikan bid'ah, sunnah. Ketika bid'ah berarti tidak sunnah, ketika tidak sunnah berarti bid'ah. Ya. Nah, ada nasihat yang dengan dalil kita taati, ya nasihat macam-macam. Ya. Ada seorang ibu menasihati anaknya, nah kamu tuh kalau pakai jilbab jelek, ekstrim, ya udah nggak usah pakai jilbab. Kata ibunya ini sedang menasehati. Ya apa ditaati? Ya tentu tidak. Ibunya bilangnya sedang menasehati, karena terkena syubhat. Ya. Jadi tidak semua nasihat itu baik, bisa tidak baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bolehkah puasa Ayyamul Bid dikerjakan di akhir bulan? Kenapa? Kalau memang tidak ada waktu dari tanggal 13, 14, 15 terus ada kesibukan yang luar biasa, mungkin ya. Karena kaidahnya ibadah sunat bukan sunat doang ya, termasuk yang wajib, yang rutin kita lakukan. Kok kita kehilangan waktunya karena satu dan lain hal, kelupaan dan seterusnya, boleh kita lakukan di luar waktu ya. Nabi pernah qiyamul lail di waktu duha karena nggak terbangun, kesiangan sebagai manusia ya. Nabi pernah qobliyah zuhur di habis asar, mungkin sekitar jam 4, setengah 5, padahal ba'diyah zuhur. Karena habis zuhur ditanya oleh Aisyah, bukankah tidak ada sholat habis asar ya Rasul? Nabi menjawab, tadi habis zuhur aku menerima utusan dari Abdul Qais, ada perlu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, dengan demikian ketika kita biasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba hari Senin itu ada sesuatu, kelupaan misalnya, atau nemenin ibu makan misalnya, ini kan lebih besar ya. Nah, boleh dilakukan di hari Selasa dan seterusnya, termasuk yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.